buat gagah saya dan saudara. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebab itu saudara, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, biarlah kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir lewat pujian saya dan saudara-saudara. Amin. Haleluya. Hadirat-Mu, amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan yang datang
yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan selama ini. Kami terus bersyukur dan selalu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami selama ini Tuhan. Tuntun terus kami Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, karena kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami selama ini. Kami kembali Engkau mempersatukan kami di tempat ini, di rumah Tuhan ini, bukan karena kami gagah atau kuat, tapi ini semua karena kasih setia-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan siap untuk bersekutu dengan-Mu. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun ibadah ini dari awal sampai berakhirnya kami di tempat ini Tuhan. Khususnya WL, single, musik, terutama hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman. Kau rapi Tuhan. Begitu juga kami semua di tempat ini Tuhan. Kau rapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah buka ibadah kita di dalam doa. Saya percaya kalau kita memang benar-benar datang di tempat ini untuk menaikkan pujian syukur, pasti Tuhan selalu memberkati saya dan saudara-saudara. Sebab itu biarlah kita terima anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya.
dari suku-suku yang berbeda, tetapi disatukan di benih Eklesia untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya.
sudah dikalahkan saudara-saudara. Sebab itu yakin segala persoalan hidup, segala sakit penyakit pun karena oleh darah anak domba kita sudah dimenangkan. Kalau ada yang sakit kita sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Darahmu Yesus selalu menyucikan saya dan saudara. Amin. Sukacitamu penuh. Karena ku
Darah Yesus telah mengampuni setiap pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai manusia tidak luput daripada dosa, tidak luput daripada setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami syukur, kami naikkan kepada Tuhan. Engkau baik buat kami semua. Darah-Mu yang telah melayakkan kami di hadapan-Mu untuk berseru dan memanggil Engkau Abah, iya Bapa. Dan kami sudah menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami keluar dari hati nurani kami yang paling dalam, sehingga menjadi satu persembahan yang disukakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di balasannya kami akan dengarkan firman Allah. Kami mau siapkan hati kami, mengurapi hamba dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Allah kami dikuatkan dan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Iya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Apapun kondisi kita, apapun yang sedang mungkin kita alami, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Mungkin Bapak Ibu berkata, kalau Tuhan baik, kenapa saya harus menghadapi persoalan? Kalau kita berkata, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang hari Minggu yang lalu, bahwa di balik pergumulan, di balik persoalan, Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Hari ini kita tidak lihat. Mungkin buat kita gelap, tapi percayalah, di balik persoalan ada terang kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Harus kita aminkan di dalam hidup kita. Kenapa? Sekali lagi, kita punya Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tetap sama. Jangan biarkan keyakinan kita itu digoyahkan oleh masalah yang sedang kita alami. Tapi justru dengan persoalan yang kita alami membuat keyakinan kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, aku akan melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan saya. Harus ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan putus asa. Amin. Iblis berusaha kita untuk putus asa. Iblis berusaha kita untuk khawatir. Kenapa? Iblis tidak mau kita anak Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Iblis gak mau melihat kita ini mengalami Tuhan tolong kita dengan hal-hal yang luar biasa. Makanya dia coba serang kita. Enggak mungkin. Ya. Tapi pujian mungkin tidak kebetulan. Pujian dari kita dari awal sampai akhir bicara tentang kemenangan. Amin. Yesus telah mengalahkan semua maut, telah mengalahkan setiap masalah bebanmu. Di mana? Di atas kayu salib. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang wow, luar biasa bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita akan segera masuk di dalam firman Allah. Saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-23.
Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, dengan kasih Kristus saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita menghormati akan pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca ayat ini secara berganti-gantian. Saya ayat yang ke-28, Bapak Ibu ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan ya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29. Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Ayat yang ke-30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 21. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan saudara akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus membentangkan sebuah perumpamaan tentang ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dan Alkitab berkata dalam ayat yang ke-28, "Tetapi apakah pendapatmu?" Ya. Yesus berbicara kepada para pemimpin Yahudi, para tua-tua orang Yahudi, dan dia berkata atau memberikan sebuah perumpamaan kepada mereka, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah, bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik Bapa,' tetapi anak itu tidak pergi." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuatu hal yang sangat bisa dikatakan sangat miris. Kenapa? Karena ketika seorang ayah datang kepada anak yang pertama dan dia memberikan sebuah perintah, "Anakku, ya, pergilah hari ini ke kebun anggur dan bekerjalah di sana." Apa respon daripada anak yang pertama ini? "Iya, Bapak." Respon yang luar biasa. Mungkin kita akan berkata, "Wow, ini anak-anak yang hebat. Ini anak-anak yang luar biasa. Ini anak papa. Ini anak mama." Kenapa? Ketika orang tuanya berkata, "Pergilah," ia berkata, "Iya Bapak." Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Alkitab mencatat bahwa anak yang meresponi firman Allah ini tidak melakukan, tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, ketika mungkin kebenaran firman Allah disampaikan,
Mungkin ada begitu banyak orang ketika dengar firman Allah, dia merespon dan berkata, haleluya, puji Tuhan, yes, amin, haleluya. Tuhan tidak butuh respon itu. Tapi yang Tuhan butuh adalah ketika engkau dengar suara Tuhan, engkau pergi dan engkau melakukannya. Anak yang pertama ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bicara tentang pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang terhormat. Kelihatan mereka adalah orang-orang yang sangat religius. Mereka menampilkan kehebatan mereka di depan umum, apalagi dengan lengkap dengan jubah-jubahnya. Bapak Ibu, saya tidak berbicara hanya kepada Bapak Ibu, tetapi juga kepada saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan. Mungkin saya di depan pakai jas, saya pakai dasi, tapi belum tentu itu menjadi satu ukuran bahwa kita melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Satu contoh kita lihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka kalau sembahyang, mereka nggak masuk kamar, mereka kunci pintu, enggak. Tapi mereka pergi kemana? Ke tempat-tempat yang ramai. Ya, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Allah. Tapi Tuhan bilang mereka tidak melakukan firman Allah. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh, contoh tokoh-tokoh Alkitab. Mereka dengar. Respon itu luar biasa. Ya. Tetapi apakah ending yang mereka melakukan? Kita lihat. Yang pertama adalah dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, bicara tentang kehidupan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berkata begini, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan semuanya. Tapi hanya satu, buah yang ada di tengah taman ini jangan kamu raba atau makan, nanti kamu akan mati. Ketika firman Allah datang kepada Adam dan Hawa, mungkin kita berkata hari pertama kan mereka belum mengambil. Mereka lewat. Tuhan bilang 4 orang, jangan ambil, ya kan? Jangan makan, bahaya. Hari kedua lewat. Mungkin hati sudah pengen ambil, tapi bagi jangan. Tuhan bilang jangan raba, jangan ambil, kamu akan mati. Hari pertama, hari kedua mereka tidak memakan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Adam dan Hawa mereka melakukan firman Tuhan? Halo? Oh, maksudnya bilang tidak. Ya. Walaupun awalnya mereka tidak ambil, mereka tidak makan, tapi Alkitab katakan Adam dan Hawa ini tetap mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Ternyata kita lihat bahwa manusia ini juga sangat serakah. Ya. Apalagi ada suara. Kalau kamu ambil, kamu nggak mati. Kamu akan jadi direktur. Kamu akan jadi pemimpin. Hajar itu orang. Udah kalau dia lengser, kamu naik, kamu jadi pemimpin, kamu naik jabatan. Padahal Alkitab bilang dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, Tuhan akan mengangkat kita bukan jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tuhan yang angkat loh.
bukan kita yang mengangkat diri sendiri. Kalau kita yang mengangkat diri sendiri, satu saat kita tunggu kita akan hancur. Tapi kalau Tuhan yang angkat kita, siapa yang bisa menghancurkan, yang bisa menjatuhkan kita? Ada nggak? Ada nggak yang bisa menjatuhkan kita? Ada. Ya. Kenapa? Karena yang mengangkat kita itu adalah Allah Raja di atas segala raja. Meskipun ketika engkau sudah jadi pemimpin, pasti ada orang yang gak suka, betul? Saya kan pernah bersaksi tentang bagaimana seorang kepala, ya, kepala pajak di salah satu kabupaten. Wah, ternyata banyak orang gak suka, sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan keluarga ini. Tujuannya adalah apa? Untuk menggantikan, ya, jabatan daripada kepala pajak ini. Disantet, ya, dirasuki oleh roh-roh jahat, ya. Tapi kalau Tuhan yang angkat, nggak ada yang bisa menurunkan kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang angkat, bukan kita yang mengangkat diri sendiri. Nah, kita lihat akibat daripada ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa, maka Tuhan bilang begini, engkau keluar dari Taman Eden. Waktu mereka masih di Taman Eden, Tuhan bilang begini, untuk makan tidak perlu banting ulang, nggak perlu lembur. Adam dan Hawa nggak usah lembur. Kalau lapar tinggal ambil, ya kan? Tapi karena ketidaktaatan mereka, Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, firman Allah bilang mereka harus berjuang, harus bekerja keras, harus berkeringat luar biasa. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan. Lalu contoh yang kedua, kita akan mempercepat waktu. Contoh yang kedua, ya, dalam Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-7, kisah daripada seorang Yunus. Ketika Tuhan panggil dia, Yunus, ya Tuhan, pergilah engkau ke Niniwe. Beritakanlah firman Allah di sana. Memang kota Niniwe ini kan terkenal dengan orang-orang yang hidupnya sangat bertentangan dengan firman Allah. Jahatnya luar biasa. Tapi ketika Yunus mau pergi, dia lari kemana? Anak sekolah minggu, kan Tuhan bilang pergi ke Niniwe, tapi justru lari kemana? Iya, dia lari ke Tarsis. Dan dalam perjalanannya ke Tarsis, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah nyaman-nyaman saja? Apakah tenang-tenang saja? Tuhan izinkan badai yang luar biasa. Dan akibatnya apa? Yunus harus dibuang ke laut. Ini adalah konsekuensi daripada ketidaktaatan kita kepada kebenaran firman Allah. Seringkali karena kita tidak taat kepada firman Allah, Allah mengizinkan sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Tapi kadang kala kita komplain sama Tuhan, apakah salahku dan apa? Sampai refnya aku jangan kasih terus, ya. Kalau bahasa Sunda bilang urang teu sanggup deui. Kita mungkin seringkali berkata seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak kuat Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan. Kenapa dan mengapa ini harus terjadi?
sebenarnya kita harus introspeksi diri. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, bukan berarti Allah benci sama kita, tapi justru karena Allah sayang sama kita. Amin. Contoh, kalau anak kita melakukan hal yang nggak wajarnya, apakah kita orang tua biarkan dia? Anak-anak kita pastikan kita tegur. Bukti kita sayang kok, tapi seringkali kan anak salah paham. Kan nggak mungkin orang tua marah, nggak mungkin orang tua bentak-bentak kalau nggak ada sebabnya. Tapi karena anak ini melakukan kesalahan, kita tegur dia. Tujuannya apa? Supaya anak ini menjadi anak yang baik. Kita mungkin di gereja bernyanyi, ku mau sepertimu kalau kita sudah menyimpang daripada firman Allah, apakah kita mau jadi sama seperti Tuhan? Ketika kita mulai menyimpang, Tuhan tegur kita. Supaya apa? Kita mau jadi sama seperti Tuhan. Kita ditegur sekali lagi bukan karena Allah benci, tapi karena Tuhan sayang. Tapi ada orang yang gak sadar, sudah ditegur, tapi boro-boro menjadi seperti Tuhan, dia akan jadi seperti siapa, Bu? Lu pernah lihat iblis? Kita kalau melihat orang yang jahat, orang yang wah, kita bilang dasar iblis. Ya. Mungkin kelakuannya, perbuatannya ya seperti iblis. Jadi segala sesuatu yang kita dengar tetapi tidak melakukannya, itu pasti ada konsekuensinya. Dan itu tidak sesuatu yang tidak mengenakan. Lalu yang terakhir, contoh yang terakhir Bapak Ibu, ya. Contoh yang terakhir bagaimana kehidupan daripada seorang Saul dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Tuhan bilang begini kepada Saul, pergilah dan kalahkanlah itu bangsa Amalek. Pokoknya kamu harus tumpas semua. Jangan ada belas kasihan. Bunuh semua, baik manusia maupun hewan. Saul pergi kan? Dia pergi. Mungkin dalam pandangan kita, ini Saul taat. Kenapa kita bilang taat? Karena waktu dia dengar perintah Tuhan, dia pergi kan? Beda cerita kalau dia diam di tempat, tapi ini kan dia pergi. Tapi tetap ada Tuhan bilang, Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Dan akibatnya apa? Roh Tuhan yang Tuhan kasih sebagai penolong dalam hidupnya undur daripada Saul. Ya. Bapak Ibu, jangan pernah menyepelekan itu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Tadi malam saya bilang begini sama pemuda, ya, bahwa kehidupan kita ini seperti apa? Febri masih ingat? Manusia itu dibuat dari apa? Debu tanah. Dari debu. Kan tadi malam yang hadir rata-rata perempuan semua kan. Terus dia bilang, suka menghadap ke meja rias enggak? Langsung angkat tangan, ya kan? Nah, di meja rias itu kadang-kadang kan suka ada apa? Kalau 1 bulan enggak dilap, kan sungguh keterlaluan kalau meja rias itu 1 bulan enggak pernah dilap, kecuali enggak dipakai. Ya kan? Atau mana nih mama-mama yang punya anak gadis?
Yang ngelap meja riasnya mama, orang tua, padahal yang pakai anak-anak kita, ada nggak? Janganlah engkau menoleh ke kiri atau ke kanan. Ada nggak? Kita cuma taunya udah di pintu, mungkin karena kurang percaya diri, balik lagi. Dia anak yang menikmati, anak yang pakai, orang tua yang kita kalau nunjuk bagaimana? Kalau nunjuk orang, berarti ini cara nunjuk 2026 bulan Agustus. Ada yang nunjuknya begini, ada yang nunjuk begini, ya kan? Ingat ya, mulai sekarang kita kalau nunjuk ke sana begini ya, karena sudah ada pelajaran dari belakang, ya kan? Kita paling nunjukkan begini, ya. Yang tiga kemana? Kepada diri sendiri, ya kan? Anak yang menikmati, orang tua yang capek, kadang-kadang ke dalam gadis-gadis, ya kan? Cuma tahunya pakai, tapi dirawat enggak pernah. Dan saya bilang, kita kalau mau ngelap itu debu di meja rias, kita nggak ambil kain pel lalu kita begini. Kadang-kadang kita cuma pakai apa? Pertama, kalau nggak ada tisu apa? Tiup. Ya, untung kalau dia nggak makan jengkol, nggak makan pete, belum ditiup debu sudah pergi duluan. Takut dengan semburan pete sama semburan jengkol, ya kan? Ada pun cuma terbang. Saya bilang sama anak-anak muda, ingat baik, jangan engkau sombong. Hidupmu seperti debu, Alkitab katakan. Tidak ada yang dapat kita banggakan dari debu. Jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan pengalamanmu. Engkau adalah debu, saya adalah debu. Karena Tuhan tahu kita ini debu penuh keterbatasan, Dia berikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Supaya kita yang debu menjadi hebat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidup kita ada kuasa yang bersumber daripada Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita, membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Doa tadi Pak Meki, kita ada bukan karena kuat dan karena kita sebagai manusia. Apalagi kalau engkau sedang dalam pergumulan, sedang dalam beban Bapak Ibu, engkau masih ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Bahkan dalam Mazmur ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang. Kita akan terbatas kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak ada tangan Tuhan yang menopang kita, kita sudah jatuh tergeletak, kita sudah tidak berdaya lagi. Tapi bukti Tuhan masih menopang kita, Roh Kudus menguatkan kita, kita masih ada di tempat ini. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia gak pernah biarkan Bapak Ibu bergumul sendiri. Dia berkata kepada kita, anakku, aku ada bersamamu. Dia datang dan berkata kepada kita, berdiam dirilah dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Boleh ditampilkan Keluaran 14 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Keluaran 14 ayat yang ke-14. 1, 2, 3.
Tuhan akan berperang untuk kamu. Amin. Tuhan bilang sama kita, hei jemaat GPD Eklesia, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Kalau Tuhan berperang ganti kita, Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan berperang ganti kita untuk apa? Memberikan kemenangan buat kita semua. Lalu kita masuk dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Anak yang kedua ini ketika mendengar perintah orang tuanya, responnya apa? Responnya menyakitkan. Pernah nggak Bapak Ibu alami seperti ini? Ya. Saya juga pernah. Suruh cuma minta tolong. Enggak. Udah, yang itu aja. Kok aku terus yang itu kan? Tuh lihat tuh. Ya. Tapi akhirnya dia sadar. Ya ini saya suka perhatikan di dalam keluarga kami. Ya. Awalnya enggak. Tapi tiba-tiba ya saat itu gas. Tapi waktu mau di jalan, ya begini dulu. Dia lihat dulu kiri kanan. Ada nggak cewek-cewek di jalan? Kalau nggak ada, tuh, wah ini bawa gas lari, ya kan? Datang. Kenapa kan? Nggak apa-apa, ya kan? Ya kalau ada cewek, dia nggak mau keluar, dia malu, seru mereka. Lewat dulu, nggak ada siapa-siapa, baru dia keluar. Siapakah yang dimaksudkan oleh firman Allah ini kepada anak yang kedua? Ketika firman Allah, perintah Allah datang kepada dia merespon dan berkata, aku tidak mau. Tapi akhirnya anak ini sadar, dia pergi dan melakukannya. Anak yang kedua ini bicara tentang siapa? Orang-orang yang berdosa, para pemurkai, ya, para orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mereka bertobat dan mereka melakukan akan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Orang yang berdosa ini, mereka lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga. Coba Bapak Ibu baca Matius pasal yang ke-7. Ya. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21. Boleh anak-anak muda baca dengan suara yang keras. Iya, boleh berdiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya mau melemparkan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu. Saudara yakin nggak saudara masuk surga? Yakin nggak saudara masuk surga? Kan yang tahu itu kan hanya kita dengan Tuhan. Tapi saya mau pastikan buat kita semua, kalau kita seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, Matius 7 ayat yang ke-21, maka pasti kita masuk surga. Karena Alkitab jelas berkata, bukan semua orang yang berseru,
Bukan semua orang yang tampil di depan melayani Tuhan masuk surga, bukan. Tapi Alkitab berkata hanya mereka yang melakukan kehendak Allah, mereka punya tempat di dalam kerajaan surga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, lakukanlah firman Tuhan. Melakukan firman Allah bukan hanya pada hari Minggu, hari Senin kita tampuk lagi. Nanti kita bertobat hari Kamis. Nanti hari Jumat kita tampuk lagi. Hari Minggu kita bertobat lagi, lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan mungkin seperti kita bernyanyi, betapa sakitnya hatiku melihat anak-anak yang ditebus oleh Tuhan, cara hidup mereka seperti itu. Kok saya nyanyi itu ya? Yang ciptakan siapa? Pendeta Stephen, karena langsung muncul, ya kan? Saya di GOR punya temen, ya kan di sini ada Pak Meki, ada Pak Hendrik, ya. Kita punya teman di sana namanya Pak, siapa yang mantan Kapolsek? Pak Ahmad. Ya, itu kan sering sharing, ngobrol sama saya, sharing terus itu kalau sudah ketemu sharing. Ya, dia memang jago menyanyi dangdut, ya. Sering dia kirim video ke saya, ya kan memang jago. Maka saya bilang tadi sama beliau, Pak, coba deh Bapak bikin YouTube, bikin Instagram, bikin TikTok. Wah, Bapak pasti jadi terkenal deh. Oh, masa iya sih? Enggak sekolah kia mah. Enggak ada kata terlambat. Ya kan? Coba deh bikin. Ya kan? Ya, nanti hari Senin kalau mau main saya mau kasih judul, nanti dia yang bikin sendiri. Ya kan? Kalau seandainya Tuhan bisa berbicara kepada kita, betapa sakitnya hatiku, kecewanya melihat kita orang yang ditolong Tuhan, orang yang dipelihara, orang yang dijaga, orang yang diberkati Tuhan, tapi kehidupan kita seperti itu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Coba Bapak Ibu renungkan, apa balasan kita akan kebaikan Tuhan buat kita semua? Tuhan gak minta Bapak Ibu harus bawa kekayaan saudara kepada Tuhan, gak. Tuhan cuma minta dalam kehidupan kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengar-dengaran kepada firman Allah dan lakukanlah firman Allah. Saya berulang kali mengatakan, kalau kita mau melakukan firman Allah, yang untung siapa Bapak Ibu? Apakah Tuhan yang untung? Kita sendiri yang untung. Tapi seringkali kita bandel. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan menikmati berkat Tuhan yang besar, menikmati berkat yang luar biasa. Dan kuncinya Tuhan bilang apa? Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ayat yang terakhir, mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Dan para pemain musik boleh maju ke depan. Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang pertama berkata begini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya,
dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakar itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita loncat ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya ketika Abraham sudah melakukan firman Allah, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, perhatikan baik-baik, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Janji firman Tuhan, bahkan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Saudara mau diberkati Tuhan? Kita diberkati bukan karena usaha kerja keras kita. Alkitab bilang dalam Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ketika engkau taat kepada firman Allah, maka Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Allah boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Dan mari Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Dan oleh para pelayan perjamuan, kita akan nyanyikan pujian yang berkata, karena salibmu. Kembali kami akan menikmati perjamuan asap yang kudus, di mana kami kembali memperingati pengorbanan 2000 tahun yang lalu. Engkau telah membuktikan kasih-Mu, Engkau telah membuktikan cinta-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan rela menderita, Tuhan rela disiksa, bahkan Tuhan rela mati di atas kayu salib. Tujuannya untuk menebus kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami hamba-hamba-Mu akan melayani perjamuan asa yang kudus. Tuhan berkati kami, urapi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
roti kita di tangan kanan kita. Roti ini firman Allah berkata bukan sekedar roti atau bukan melambangkan roti. Tetapi Alkitab berkata, apa yang ada di tangan kanan kita, ini adalah tubuh daripada Yesus yang tercabik-cabik buat kita. Dan sebelum kita akan makan, kita mendengarkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Dan cawan ini Alkitab katakan ini adalah darah daripada Yesus. Dan darah inilah yang telah menyucikan kita. Darah inilah yang telah melayakkan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh berseru, Aba, ya Bapa. Semua karena darah Yesus. Dan kita percaya di dalam darah Yesus ada kuasa yang luar biasa. Kuasa yang mampu memulihkan. Kuasa yang mampu menyembuhkan. Kuasa yang mampu untuk memberikan kita kemenangan. Imanilah dan percayalah. Sehingga ketika kita keluar dari tempat ini, kita tidak membawa beban persoalan yang kita hadapi, tapi kita pulang dengan kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa oleh darah Yesus. Sebelum kita minum, kita mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya.